Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Baik umat Tuhan, selamat pagi, Shalom. Saya akan terus memberikan kepada kita dorongan-dorongan dari firman Tuhan. Mari kita lihat ke depan, saudara kekasih, bahwa menata benih di awal musim Januari Februari adalah hal yang penting. Baik secara agriculture, sistem pertanian di Indonesia di awal-awal bulan Januari Februari orang mulai menata persiapan untuk menabur. Betul ya Pak Danje? Ya. Beliau adalah petani aktif dari dulu sampai sekarang, mungkin selama-lamanya. Nah, next kita lihat bahwa Amsal 3 ayat 9 dan 10 katakan, muliakanlah Tuhan dengan apa saudara? Hartamu, dan dengan hasil apa? Pertama, first fruit dari segala penghasilanmu, maka apa yang akan terjadi? Lumbung-lumbungmu akan diisi penuh. Bapak Ibu saudara kekasih, jangan lihat angka di dompet saudara, tapi lihat janji dalam firman. Kita lihat bahwa 1 Januari sampai dengan 28 Februari adalah waktu menata benih, bukan menunggu hasil. Kita mulai atur. Ada beberapa saudara, mereka aktif, mereka katakan, Kak, saya sudah berkomitmen untuk penuhi janji saya dalam Januari, Februari sekian. Ada sekian saya berikan, saya transfer. Puji Tuhan, itu namanya mereka menata, mempersiapkan dengan baik. Kita lihat bahwa pengkhotbah 11, 4 dan 6 dikatakan, siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur. Taburkanlah benihmu. Kapan saudara? Pagi-pagi, artinya the beginning of the day, the beginning of the year. Awal tahun, awal hari yang baru. Kita lihat bahwa awal tahun bukan untuk menunda, ya. Awal tahun bukan untuk menunda, tetapi waktu untuk apa saudara? Mengatur, menetapkan dan menabur benih dengan hikmat. Lihat selanjutnya saudara yang kasih, bahwa Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan yang memberikan benih, tapi tergantung kalau saya tidak mau menabur, saya makan benih itu berpulang kepada saya. Bahwa menabur bukan soal besar, kecilnya jumlah, tetapi apa saudara? Ketepatan hati dan ketaatan. Artinya keseriusan hati, kerinduan hati, dan komitmen dibutuhkan untuk menabur dengan mentaatinya. Kita lihat bahwa yang kedua, benih yang ditata dengan iman membuka musim penuaian. Ya. Kenapa orang mengatur benih? Ini benih gak boleh diambil karena ini khusus menabur. Karena orang tahu secara sistem pertanian, sesuatu yang diatur dengan baik benihnya itu pasti dia akan menuai dengan hasil yang tertata rapi, tentu dengan kelimpahan. Kita lihat selanjutnya saudara yang kasih, di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8, Paulus menulis sebuah hikmat yang luar biasa. Kita lihat sama-sama di sana. Bilang apa saudara? Orang yang, coba ganti nama saudara. VLC yang menabur sedikit, VLC akan menuai banyak, sedikit. Dan VLC yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Kita lihat di situ bahwa ketika Tuhan menabur dengan sukacita, ketika umat Tuhan menabur dengan sukacita, maka apa yang terjadi? Tuhan menjanjikan kecukupan, bahkan kelimpahan, supaya kita berkelimpahan dalam apa saudara? Setiap perbuatan baik. Yang ketiga, kita melihat bahwa Tuhan memberi waktu supaya apa? Umat Tuhan menabur dengan kesiapan. Ini sangat penting saudara yang kasih. Banyak orang tidak bisa menuai dengan baik, bahkan tidak sempat menuai karena mereka sekedar menabur. Anda bisa bayangkan, Anda tabur di tempat yang salah, di musim yang salah, pada keadaan yang salah, maka kita tidak bisa mengharapkan. Proses yang salah pasti menghasilkan hasil yang salah. Nah, demikian pula kita lihat selanjutnya dalam Kejadian 8 ayat 22, ini hukum universal. Hukumnya bilang apa saudara? Selama bumi ini masih ada. Coba banting kaki, bumi masih ada? Ya. Sekali lagi, selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai.
Saya perkecil lagi, selama saya masih bernapas, Bapak Ibu Saudaraku masih bernapas, selama kita masih bernapas, itu adalah musim apa saudara? Menabur dan menuai. Alkitab sudah gone, sudah pergi, meninggalkan dunia ini tubuh kita, maka yang sisa adalah menuai apa yang kita tabur dalam kekekalan. Karena itu saudara yang kasih, di penghujung penyampaian ini saya ingin memberikan dorongan dan kekuatan kepada kita semua. Mari kita menabur bukan karena terpaksa, tetapi karena percaya bahwa ketika kita menata benih kita di awal musim Januari Februari ini, maka Tuhan akan memberikan pertumbuhan yang luar biasa. Satu ayat saya tidak tulis di situ, tapi saya baca di sini, 1 Korintus 3 ayat 6, di situ dikatakan, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Amin. 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 Oke. Jadi VLC yang menanam, siapa yang memberikan pertumbuhan? Jawab saya. VLC menanam, siapa yang memberikan pertumbuhan? Kalau bank kasih bunga, mungkin dia lihat kondisi. Kalau ada sesuatu, diturunkan suku bunganya. Tetapi kalau Tuhan yang berjanji, kondisi apapun tidak bisa membatalkan janjinya. Di penghujung ini saya katakan, jangan melihat angka di dompet saudara, di uang saudara, tapi lihatlah janji di dalam firman. Haleluya. Selama Anda melihat janji di dalam firman, janji Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia kepada setiap orang yang percaya. Yang percaya katakan, amin. Bapak, terima kasih di awal musim tahun baru 2026. Tahun ini adalah tahun di mana Tuhan memberikan kepada kami secara khusus semakin faster, semakin deeper, semakin wider, dan tidak ada yang mustahil. Saya berdoa setiap persembahan kami, ada yang sudah berjanji, ada yang baru mulai berjanji. Saya berdoa persembahan awal tahun ataupun persepuluhan ataupun bentuk apapun yang kami berikan dalam wadah VLC, saya berdoa terjadi sesuai yang difirmankan Allah. 60 bahkan 100 kali lipat Tuhan janjikan kepada kita. Kemakmuran dalam jiwa yang paling utama dan kelimpahan menyusul dalam fisik. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen.